Senang sekali saya Ines Nirmala bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda. Siaran Ruang Publik KBR seperti biasa akan menemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kali ini di edisi hari Senin 22 November 2021, siaran Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Save the Children Indonesia. Dan tema yang kita bahas pagi hari ini seputar pneumonia, pembunuh terlupakan, lawan dengan stop pneumonia. Dalam rangka memperingati Hari Pneumonia Sedunia di tahun 2021 dengan tema Every Breath Counts atau setiap nafas berharga dan juga dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke-57 Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku yang keduanya jatuh setiap tanggal 12 November, Save the Children Indonesia menyelenggarakan rangkaian kegiatan kampanye Stop Pneumonia baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu kegiatannya adalah radio talk show yang kita ikuti pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Dan juga ternyata pneumonia menjadi penyebab kematian pertama di dunia bagi anak-anak dan satu-satunya pembunuh menular terbesar pada orang dewasa dan anak-anak yang merenggut nyawa 2,5 juta termasuk 672.000 anak-anak pada 2019. Dan di Indonesia sendiri, data di tahun 2018 menyebutkan ada 19.000 balita atau sekitar 16% balita meninggal karena pneumonia atau 2 balita per jam. Ini tentunya perlu upaya bersama dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kematian yang dapat dihindari akibat pneumonia. Sebenarnya ini adalah kasus yang perlu perhatian kita semua tapi mungkin kadangkala terlupakan, makanya ini akan kita bahas di siaran Ruang Publik KBR yang juga bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Dan di perbincangan hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama dua orang narasumber yang sudah terhubung secara online, yaitu yang pertama Bapak Harimawan Latif, Senior Campaign Manager Save the Children Indonesia. Selamat pagi Pak Harimawan, apa kabar? Selamat, kabar baik. Selamat pagi Mbak Ines dan para pendengar. Salam sehat. Salam sehat selalu, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Pak Harimawan di Ruang Publik KBR. Dan juga berikutnya kita Sama-sama berbincang, Mbak. iya, sama-sama Pak ya. Dan kita juga selanjutnya berbincang dengan Dr. Rina Triasih, SPAK PhD, Ketua UKK Respirologi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi Dr. Rina, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pendengar KBR. Alhamdulillah kabar baik. Kabar Terima baik. kasih sudah diundang ya. Iya Bu Dokter, sama-sama dan senang sekali pagi hari ini kita akan berbincang dengan Bu Dokter Rina dan juga Pak Harimawan untuk membahas seputar pneumonia, pembunuh terlupakan dan ini siaran yang juga bisa diikuti oleh pendengar kita di radio-radio jaringan, 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan untuk yang ingin ikut bergabung silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Baik, yang pertama saya ke Dokter Rina dulu nih. Bisa dijelaskan Bu Dokter seputar pneumonia pada anak itu apa sih dan apakah ada hubungannya dengan COVID-19? Oke, ya. Jadi begini, pneumonia itu bahasa awamnya adalah radang paru-paru atau infeksi paru-paru. Saluran napas kita itu kan ada dari hidung, kemudian ke tenggorokan, ke paru-paru. Di paru-paru sendiri nanti ada kayak pipa-pipanya dan akan berakhir di semacam balon-balon di dalam paru-paru yang itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini kan pelajaran kita zaman Pelajaran dulu. IPA ya Bu Nah, ya. pneumonia, ya, pneumonia itu, jadi kalau infeksi saluran napas itu bisa atas sampai bawah. Nah, infeksi saluran napas yang bawah sampai di balon-balonnya itu yang disebut sebagai pneumonia. Nah, ini bahaya karena kalau balon-balon itu terinfeksi, maka pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida akan terganggu. Akibatnya
anak maupun dewasa yang kena pneumonia akan kekurangan oksigen. Nah, COVID ini kan mengajarkan kita ada yang namanya hipoksemia. Jadi semua orang sekarang pakai pulse oximetry itu kan untuk mengukur kadar oksigen. Pada anak dengan pneumonia, pada orang dengan pneumonia, itu kadar oksigennya jadi rendah karena pertukarannya terganggu. Nah, inilah bahayanya yang menyebabkan sebagian besar kematian pada anak karena pneumonia itu disebabkan karena kekurangan oksigen itu. Iya. Itu pneumonia. Nah, pneumonia sendiri bisa disebabkan karena berbagai macam kuman penyakit. Kuman penyakit itu ada yang namanya virus, ada yang namanya bakteri, ada yang namanya jamur. Nah, si COVID, coronavirus itu virus merupakan salah satu penyebab pneumonia, baik pada anak maupun bisa menyebabkan pneumonia. Dan sebenarnya sebagian besar pneumonia pada anak itu disebabkan oleh virus, tapi bukan coronavirus. Yang sering itu adalah influenza virus malah. Nanti bahasanya beda lagi ya. Yang kedua, bakteri ini yang sering menyebabkan kematiannya jauh lebih tinggi daripada pneumonia karena virus atau karena COVID utamanya. Jadi seperti itu ya. Pneumonia itu radang paru-paru, terutama mengenai kantong-kantongnya. Kalau kantongnya itu terinfeksi, pertukaran oksigen terganggu sehingga anak kekurangan oksigen. Iya. Ya. Jadi ini yang berbahaya ya Bu, karena anak-anak bisa kekurangan oksigen dan akhirnya menyebabkan kematian. Ini yang menjadi bahaya dari pneumonia, dan bisa dibilang ini ada kemiripan dengan COVID juga ya Bu ya? Iya, ya bukan mirip lagi tapi sama. Sama ya Bu ya. Karena COVID itu adalah salah satu manifestasinya adalah pneumonia. Jadi COVID itu penyebabnya virus, jadi sama-sama dia masuk saluran napas, dia menyebabkan pneumonia juga kalau dia berat. Alhamdulillahnya kalau pada anak itu sebagian besar COVID hanya menyebabkan infeksi saluran napas yang atas, tidak sampai yang ke kantong-kantong itu tadi. Iya Bu. Nah, kemudian apa saja tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan oleh orang tua terhadap pneumonia pada anak ini? Ya. Saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali dan penting sekali kami sampaikan ke orang tua. Karena gejala pneumonia itu sebenarnya mudah dikenali oleh orang tua. Jadi anak itu kalau mau pneumonia, biasanya dia akan didahului dengan batuk pilek. Batuk pilek bisa dengan demam, bisa juga tanpa demam. Nah, batuk pilek yang biasa, yang selesma, common cold, itu biasanya setelah 4 hari anaknya akan baik-baik saja. Tapi pada pneumonia, anak yang batuk pilek kemudian akan jadi pneumonia, biasanya pada hari ketiga keempat itu anaknya sudah mulai, kalau bahasa Jawanya, ngelentruk gitu ya, tahu nggak Pak? Mbak Ines, ngelentruk itu dia lemes, anaknya nggak aktif, tidak seaktif biasanya. Kalau masih bayi, neteknya males, jadi anaknya maem nggak mau gitu. Kemudian itu salah satu gejalanya. Gejala yang utamanya pada pneumonia itu adalah napasnya jadi cepat. Nggak kelihatan ya nih ya. Jadi ibu itu harus memahami, mengetahui, mengenal anaknya pada kondisi normal. Bagaimana anak dalam kondisi normal? Kalau anak pneumonia itu biasanya dia napasnya cepat. Jadi ini pundaknya itu bisa kelihatan naik turunnya gitu. Pada waktu netek itu ini anaknya kok ngos-ngosan gitu ya. Oh iya, kayak ngos-ngosan gitu ya Bu? Ya, dia kelihatan ngos-ngosan gitu. Terus itu adalah tanda awal pneumonia. Jadi ada batuk, ada napas cepat, itu tanda awal pneumonia. Kalau pneumonianya itu sudah semakin berat, anaknya itu semakin mau berusaha menarik napas yang sebanyak-banyaknya karena dia kurang oksigen, sehingga batas antara dada dan perut ini jadi cekung. Kalau sebutan kita di dunia kesehatan gitu adalah tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Jadi dia kayak berusaha keras. Nah, kalau saya boleh menyampaikan tentang batasan napas cepat yang sebenarnya ini harus diketahui oleh orang tua dan mudah, itu kita hitung napas anak. Masing-masing anak itu punya punya batasan sendiri-sendiri berdasarkan umurnya. Kalau sampai umur 2 bulan, itu dia napasnya disebut cepat kalau kita menghitung nafas dalam 1 menit. Jadi hitung pas narik nafas 1, 2,
3 gitu. Jadi pas tarik nafas dalam 1 menit dihitung. Normalnya pada anak usia 2 bulan itu tidak lebih dari 60 kali. Kalau 2 bulan sampai 1 tahun tidak lebih dari 50 kali. 1 tahun sampai 5 tahun tidak lebih dari 40 kali. Jadi angkanya sebenarnya gampang. 60, 50, 40. 0 sampai 2 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 5 tahun. Ini bukan ilmu baru. Ini adalah ilmunya dari WHO yang sudah ada sejak mungkin 25 tahun yang lalu. Saya masih ingat zaman pertama-tama ada MTBS namanya, jadi WHO, pemerintah Indonesia itu sudah membuat yang namanya manajemen terpadu balita sakit. Itu orang tua harus diajarkan bagaimana menghitung napas dalam 1 menit. Itu akan menyelamatkan anak-anak kita dari kematian akibat pneumonia. Sederhana sekali sebenarnya. Baik. Kita memang harus sering mengkampanyekan ini ya, Pak Hari. Terima kasih ini kesempatannya. Iya. Bagus. Nah, sekarang saya selanjutnya mau ke Pak Harimawan dari Save the Children Indonesia. Ini bisa dijelaskan juga, Pak, kenapa Save the Children menaruh perhatian yang sangat besar dengan pneumonia pada anak? Ya, terima kasih Mbak Ines. Jadi memang Save the Children itu sangat concern terhadap pneumonia karena seperti yang tadi Mbak Ines telah utarakan di pembukaan itu, data-datanya cukup mengkhawatirkan. Dan di sejak tahun 2019 itu Save the Children Internasional itu mengadakan kampanye global. Itu sebenarnya ada 3, Stop War on Children, Early Childhood Education, dan pneumonia. Dan Indonesia memang menjalankan kampanye pneumonia ini untuk di Indonesia. Dan itu kita juga agak ironi juga ngelihat pneumonia, udah sepakat bahwa para ahli pneumonia itu sangat berbahaya, namun julukannya ini yang agak ironi. Jadi walaupun udah terbukti mematikan, tapi julukannya pembunuh terlupakan, the forgotten killer. Nah, itulah karena itulah kami dari Save the Children berupaya sejak tahun 2019 itu mengadakan kampanye Stop Pneumonia untuk menaikkan penyadartahuan kepada seluruh pihak, baik pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, kemudian juga targetnya yang paling penting adalah orang tua muda yang memiliki bayi dan balita untuk sadar akan tahu apa itu pneumonia, tanda bahayanya, dan bagaimana cara pencegahannya. Jadi itulah kenapa kita menggandeng juga IDAI untuk ayo bersama kita menyelamatkan anak-anak Indonesia. Sebenarnya penyakit kematian yang dapat dicegah. Ya, baik. Jadi tujuannya untuk anak-anak Indonesia supaya banyak anak Indonesia yang hidupnya sehat dan juga bisa mendapatkan hidup yang lebih berkualitas lagi ya. Oke, yang tadi menarik Pak Harimawan adalah seputar kampanye Stop Pneumonia yang diselenggarakan oleh Save the Children Indonesia. Bisa dijelaskan Pak seputar kampanye ini yang juga jadi tema talk show kita pagi hari ini ya? Lawan pneumonia dengan Stop Pneumonia. Iya, Mbak. Jadi kampanye ini memang kita sebelum melaksanakannya kita mengadakan semacam kayak formative research untuk identifikasi masalahnya, latar belakang, kemudian juga target beneficiary-nya atau penerima manfaatnya, kemudian juga siapa yang bisa kita ajak kerjasama, key message-nya, pesan kunci, dan juga jalur-jalur campaign apa saja, channel-channel campaign apa saja yang bisa kita gunakan. Jadi memang kampanye ini semacam terintegrasi untuk penyadartahuan, kemudian perubahan perilaku kepada pemangku kepentingan dan kebijakan. Kemudian juga kita sosialisasi juga pesan-pesan bahaya pneumonia, dan juga satu lagi kita juga mengkampanyekan pola asuh untuk menguatkan peran ayah untuk ikut serta dalam melindungi kesehatan keluarga. Jadi ayah harus ikut serta turut juga untuk melindungi dan mensupport ibu untuk melindungi keluarga, misalnya support untuk ASI, kemudian juga mendampingi ketika anaknya memberikan imunisasi dan sebagainya. Jadi peran ayah ini kita kuatkan juga untuk melindungi kesehatan keluarga. Demikian, Mbak. Iya,
Baik, Pak Harimawan dan juga Dokter Rina, ini kita bisa lanjutkan lagi obrolannya setelah jeda ya, karena ini sangat menarik sekali untuk kita bahas dan juga kita masih mengajak pendengar kita untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR setelah yang berikut ini.